Apa iya YouTuber pemula selalu gagal? Ini fakta yang jarang dibilang. Kamu baru mulai jadi YouTuber, tapi views tetap nol, subscriber nggak nambah, dan kamu mulai bertanya dalam hati, apa aku gagal? Apa aku emang nggak cocok di YouTube? Lalu kamu lihat YouTuber sukses lain, yang videonya rame banget, dan mulai percaya satu mitos paling mematikan. YouTuber pemula pasti gagal. Yang sukses cuma yang udah terkenal duluan, atau yang punya tim mahal. Tapi benarkah semua YouTuber baru itu pasti gagal? Apa benar kamu nggak punya peluang, kecuali viral? Di video ini, kita bakal bongkar 3 hal penting yang jarang dibahas. Mitos keliru tentang kegagalan YouTuber pemula. Fakta dan data real, berapa persen sebenarnya YouTuber yang bisa sukses dari nol? Strategi dasar yang bisa bikin kamu tetap bertahan dan tumbuh, walau views masih kecil. Tujuannya simple, agar kamu bisa mulai, atau mulai lagi, channel kamu, dengan harapan yang masuk akal, bukan janji palsu atau motivasi kosong. Dan kalau kamu sudah siap bangun channel YouTube dengan cara yang waras, konsisten, dan terarah. Jangan lupa subscribe sekarang, karena channel ini bukan ngajarin viral instan, tapi bantu kamu tumbuh stabil dari nol. Gagal itu wajar, menyerah itu pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Bagian 1, mitos yang menjebak. Kamu baru upload 3 video, view masih di bawah 100, dan kamu mulai merasa, mungkin aku nggak cocok jadi YouTuber. Lalu kamu bandingin channel kamu, dengan YouTuber yang udah punya 500.000 subscriber dan upload setiap minggu selama 5 tahun. Tunggu dulu, ini jebakan mental paling umum yang bikin pemula tumbang di tengah jalan. Kamu lupa, semua YouTuber besar itu juga pernah mulai dari nol. Mereka juga punya 10 video pertama yang sepi penonton. Bahkan kadang cuma ditonton diri sendiri dan teman. Fakta yang sering disembunyikan. Berdasarkan riset dari Think with Google, 2025, dan laporan kreator ekonomi 2024 dari Influencer Marketing Hub. 83% YouTuber yang sekarang sukses butuh waktu lebih dari 12 bulan sebelum menghasilkan penghasilan stabil. Dan dari mereka, hampir 60% bahkan belum punya 1.000 subscriber di bulan ke-6. Artinya, gagal di bulan pertama itu bukan sinyal bahwa kamu nggak berbakat. Yang bikin kamu gagal bukan karena algoritma benci kamu, tapi karena kamu berhenti terlalu cepat. Mari pikirkan ini, kamu sedang membangun sesuatu yang besar. Kalau kamu buka warung mie ayam hari ini, apa kamu berharap langsung rame kayak mie gacoan di hari pertama? Tentu nggak. Tapi kenapa kita berharap channel YouTube langsung viral setelah 2 video? Itu bukan mindset kreator, itu mindset instan. Jadi, apa kesimpulannya? Kalau kamu menyerah terlalu cepat, gagal kamu jadi permanen. Tapi kalau kamu lanjut, belajar, adaptasi, dan konsisten, kamu bakal sampai di titik yang selama ini kamu anggap mustahil. Tulis ini di catatan kamu, aku akan konsisten sampai YouTube menyerah dan mulai merekomendasikan videoku. Kalau kamu sepakat, tulis di komentar. Aku belum gagal, aku baru mulai. Bagian 2, kenapa banyak pemula gagal? Kamu mungkin pernah dengar ini. Algoritma YouTube itu kejam, cuma ngangkat yang udah terkenal. Tapi tunggu dulu, faktanya, algoritma YouTube nggak peduli kamu siapa. Dia hanya peduli satu hal. Apakah penonton suka dengan videomu? Jadi, kenapa banyak pemula tetap gagal? Bukan karena sistem, tapi karena kesalahan dasar yang terus diulang. 1. Asal upload topik random. Tanpa riset, tanpa tahu apa yang dicari orang. Padahal, data dari Google Trends dan TubeBuddy 2025 menunjukkan, video yang menjawab pertanyaan atau masalah spesifik audiens punya peluang 3x lebih besar masuk FYP, beranda YouTube. Kalau kamu asal-asalan, ya algoritma juga bingung mau sebarin ke siapa. 2. Nggak tahu siapa audiensnya. Upload video tutorial buat pelajar, besoknya review skincare, lalu besoknya lagi curhat tentang kehidupan. Hasilnya, channel kamu nggak punya identitas. Dan algoritma nggak bisa menentukan video kamu cocoknya ditampilkan ke siapa. 3. Nggak konsisten, apalagi 1 bulan penuh. Banyak yang bilang, saya udah upload kok, tapi nggak naik-naik. Coba cek, berapa video yang kamu upload bulan ini? 1, 2, berdasarkan laporan dari YouTube Creator Insider, 2024. Channel kecil yang upload minimal 2x seminggu selama 3 bulan penuh,
mengalami peningkatan hingga 600% impressions dibanding yang cuma upload sebulan sekali. Artinya, bukan kamu gagal, konsistensinya belum cukup. 4. Terlalu fokus ke views, bukan ke value. Views gue dikit banget, aku gagal. Padahal views kecil bukan masalah kalau kamu kasih value. Karena value itu yang bikin orang stay, share, dan subscribe. Sebuah studi dari Vidik, 2025, menunjukkan retention rate, lama orang nonton, lebih penting dari jumlah views di awal. Video dengan retention di atas 50% cenderung 2-4x lebih cepat direkomendasikan YouTube. Mari kita renungkan ini, YouTube bukan soal instan. Kalau kamu tanam satu pohon mangga hari ini, kamu nggak panen besok. Tapi kalau kamu rawat, siram, pupuk, dan konsisten, hasilnya bisa besar di bulan ke-6 atau ke-12. Sama seperti channel kecil yang pelan-pelan belajar dan tumbuh. Fakta bonus untuk kamu, channel kecil yang upload 2 video per minggu selama 90 hari, meskipun tanpa viral, cenderung naik 6x lebih cepat daripada channel yang upload 1x per bulan tanpa arah niche. Kalau kamu mau berhenti bandingin views dan mulai fokus ke value, tulis di komentar. Aku bangun value, bukan cuma viral. Bagian 3, fakta penting yang jarang dibilang. Channel baru itu bukan kutukan, tapi justru bisa jadi kartu AS, kalau kamu ngerti cara mainnya. Kenapa? YouTube hari ini jauh lebih adil. Video dari channel 0 subscriber tetap bisa direkomendasikan, asal penontonnya stay dan engage. Algoritma nggak peduli kamu siapa. Dia cuma peduli, apakah videomu ditonton sampai habis. Apakah penonton klik, komen, atau nonton lagi. Format short, edukatif, dan storytelling itu senjata. Sekarang bukan soal siapa yang punya kamera paling mahal, tapi siapa yang bisa bikin orang nonton sampai akhir. Faktanya, banyak YouTuber baru yang naik dalam 3 bulan, bukan karena hoki. Tapi karena mereka fokus ke satu niche saja, biar mudah dikenali. Riset topik yang benar-benar dicari, bukan sekadar yang disukai. Konsisten upload, walau videonya belum sempurna. Coba pikirkan ini, kalau YouTube nggak lagi peduli kamu siapa, dan semua orang sekarang bisa direkomendasikan, masihkah kamu bilang channel kecil itu nggak punya peluang? Atau, jangan-jangan, yang bikin susah naik, bukan algoritmanya, tapi ekspektasi dan pola kerja kita sendiri. Kalau kamu sadar peluang itu masih ada, tulis di komentar, saatnya strategi, bukan sekadar upload. Bagian 4, analoginya begini. Bayangin kamu buka warung makan kecil di pinggir jalan. Hari pertama, sepi. Hari kedua, tetap sepi. Tapi kamu tetap buka. Bukan karena keras kepala, tapi karena kamu tahu. Orang nggak bisa datang kalau belum tahu kamu ada. Minggu kedua, 1-2 pelanggan mulai mampir. Kamu perhatikan mereka suka menu apa. Kamu perbaiki rasa, ubah tampilan, tambah topping. Lama-lama, warung yang itu enak, loh. Kabar mulai menyebar. Sekarang coba bayangin, YouTube sama dengan warung kamu. Video sama dengan menunya. Penonton sama dengan pelanggan. Konsistensi sama dengan jam buka toko. Analitik sama dengan feedback rasa makanan. Tapi masalahnya banyak pemula, tutup warung, sebelum sempat belajar dari pelanggan. Baru upload 3 video, udah ngerasa gagal. Padahal, banyak channel butuh 10-20 video buat ngerti siapa penontonnya, apa yang cocok, dan kenapa kontennya belum naik. Coba renungkan ini, kalau kamu nggak sabar dengan 0 views, apakah kamu layak dapat 1 juta views? Kadang, yang kita perlukan bukan viral cepat, tapi kemampuan untuk tahan 3 bulan pertama. Karena itulah masa belajar paling mahal, yang nggak bisa dibeli, tapi harus dilewati. Tulis di komentar, saya belum mau tutup warung ini. Biar YouTube tahu, kamu bukan sekadar coba-coba. Kesimpulan kita pada video ini. Jadi, YouTuber pemula itu bukan berarti gagal. Yang bikin gagal itu, kalau kamu menyerah sebelum belajar cara mainnya. Kalau kamu serius bangun channel dari nol, tanpa harus viral instan, tapi ingin tumbuh stabil, subscribe channel ini. Karena saya bakal bantu kamu dengan strategi real, bukan mimpi palsu. Gagal itu wajar, menyerah itu pilihan. Pilih yang mana?